nyong kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning dengan gua Sardomen, bukan Superman. Vlogger kebanyakan gaya, kemampuan kagak. Ngopi guys, ngopi mbak yuk, kang yuk, semuanya pokoknya ngopi ya. Oke ya, kali ini gua mau nge-podcast aja. Kali ini gua podcast dengan ahli primbonner. Artinya ahli primbon di bidang kejawen apa gitu. Pokoknya ahli primbon lah. Siapa dia atau siapa namanya kita undang. Ayo, pemberi order. Pokoknya primbon lah, jawab silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda berani sekali undang saya. Oh iya, biasa. Namanya Silakan duduk, podcast, saya harus mau silakan duduk, menunjukkan bintang Oke. tamu. Anda seorang primbonner. Betul sekali. Saya memang ada keinginan mengundang primbonner Ki Sukir. Ada Ki Sukir? Betul sekali. Oh, ternyata ini Asli guys, dari Jawa. ini seorang primbonner yang menamakan diri Ki Sukir. Betul sekali. Oh ya. Coba saya mau tanya, primbon. Primbon itu sebenarnya apa artinya? Primbon. Primbon. Oh, sampai sebenarnya aduh. Sampai Ki Sukir bodoh. Aduh, maaf. Ini tukang pacul malah ngeneh-ngeneh. Oke Mas Bro, tadi ada kesalahan teknis. Ternyata tukang pacul ngaku-ngaku jadi primbonner. Parah banget kayak tadi dan nyongke. Diundang orang malah ujung-ujung tengkap. Oke, kali ini benar-benar seorang primbonner Jawa kita undang Ki Sukir. Silakan Ki Sukir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia seorang ahli primbon. Dari kepelanya atau dari jabat tangannya, wus, tenaganya kayak kuli. Maaf. Ya. Oke, selamat datang di meja apa adanya nih. Oke, siap. Oke, selamat semuanya ya. Bagi pemirsa juga selamat ya. Dikarenakan selamat dibutuhkan sama siapa aja. Dari bintang tamu, dari saya dan Anda semuanya perlu selamat. Lahir, batin dan semuanya. Oke? Kita mulai pertama ya dari pertanyaan satu. Oke, Ki Sukir. Tapi sebelum ada pertanyaan, saya boleh tanya terlebih dahulu. Oh ya, silakan please saja. Sebenarnya ini menyangkut saya diundang seperti ini, Ya. ada tujuan apa? Saya mengundang seorang bintang tamu. No tujuan, tidak ada tujuan apapun. Sekali ada tujuan juga ingin mencari tahu tentang keilmuan seseorang atau keahlian seseorang. Siap. Untuk ditanya dan dipertanyakan dan Anda untuk menjawabnya. Oke, siap. Ya, oke? Siap. Tos dulu biar selek. Tos dulu salah ngomongnya. Tos dulu biar nggak selek. Oke. Siap. Pertanyaan pertama. Memang benar seorang primbonner Ki Sukir? Insya Allah. Oke. Yang jadi masalah pertanyaannya satu dulu. Pertanyaan paling intinya, apa arti primbon itu? Primbon adalah satu ilmu titen yang dimana itu adalah peninggalan. Sebentar dulu, saya cut dulu sebentar biar tahu semua. Apa itu titen sebenarnya atau garis miringnya? Oke, ilmu titen artinya ilmu di sini yang kata Jawanya niteni atau kalau bahasa Indonesia kurang paham. Jadi ilmu pembuktian bahwa pada zaman dulu itu kakek nenek moyang kita tentunya mempunyai satu pengetahuan di batas kemampuan kita sekarang. Oh ya. Yang artinya sesuatu yang memang belum terjadi sudah diprediksi terlebih dahulu. Itu adalah satu ilmu titen di mana ilmu titen ini sampai sekarang dan jarang sekali orang-orang itu khususnya yang muda mempelajari tentang ilmu titen tersebut. Bahkan sangat jarang sekali. Jadi seperti itu adalah salah satu primbon Jawa atau ilmu titen yang dimana peninggalan itu harus dilestarikan kepada anak cucunya. Begitu ya guys, begitu bro. Ternyata primbon itu artinya intinya itu ilmu pembuktian atau kata Jawa ilmu titen. Sampai di mana ya kan? Saya ingin bertanya kepada Ki Sukir tentang primbon-primbon Jawa. Kita lanjut pertanyaan berikut. Tanpa ada jeda, tanpa ada iklan. Orang payu nyong podcast.
Pertanyaan kedua, Ki Sukir. Oke, siap. Ya. Kenapa khususnya ya kan bagi orang Jawa kalau ada acara mantu, acara ibaratnya hajatan, kenapa menggunakan hitung-hitungan? Ya, itu sudah pasti karena Iya. sebagai orang Jawa tidak meninggalkan adat tradisi budaya. Di mana ya kembali tentang ilmu titen, segala sesuatu sebagai orang Jawa harus ada perhitungan-perhitungan di mana perhitungan itu bisa mencapai satu titik seseorang yang diinginkan. Salah satunya tentang kesehatan, ketentraman, ketenangan, dan rahayu. Yang arti rahayu ini adalah pada waktu mau melaksanakan satu hajatan itu punya satu keinginan bahwa hajatan ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir hajatan semuanya sehat selamat. Iya. Itu kenapa dihitung terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, tadi pertanyaan 2 sudah dijawab juga masalah hajatan. Masih menyangkut hajatan. Misalkan hajatan perkawinan ini ya, kita tanya lagi dengan Ki Sukir. Oh ya Ki Sukir, saya baru bikin kopi tapi cuma 1. Silakan. Saya memang sengaja nggak nawarin apa dengan Ki Sukir biar kepengen maksudnya. Silakan. Ya menghitung saya apa ya gimana mancing-mancing Ki Sukir supaya minta. Oke, siap. Oke, tapi nggak minta kan? Enggak. Apa mana sih? Iya, dia mau ngapa sih? Maaf bro, ini orang kredit baik ya jangan alah bio. Oke maaf ada gangguan sedikit. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Masih menyangkut ilmu-ilmu pribon masalah hajatan. Masih ya nyangkut-nyangkut lah. Ini dalam hajatan misalkan perkawinan Ki. Kenapa dalam perkawinan pihak perempuan atau pihak laki itu sama-sama mencari lahir atau apa ya weton ya kata orang Jawa. Betul. Nyari ini, nyari itu, nilainya berapa, cocok atau enggaknya, itu kadang dihitung sama orang-orang. Itu memang apa ya diperlukan di dalam primbon itu, Ki. Ya itu udah pasti karena tadi saya bilang di awal bahwa inilah gunanya perhitungan primbon. Ya. Dimana terkadang orang setelah menikah itu biasanya kalau nggak dihitung, kalau nggak dihitung ada satu perselisihan bahkan untuk nilai tahun 1, 2, 3 pisah. Ya. Tapi kalau adanya perhitungan tersebut sebelum menikah dihitung dengan hari yang cocok, bulan yang cocok, terus dua belah membelai itu perhitungannya sudah bagus, dan setiap pernikahan itu semua mengharapkan bahwa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan asal serampangan. Kalau serampangan sudah pastikan itu tidak akan pernah langgeng karena sebagai orang Jawa semua pakai perhitungan yang seperti itu. Kalau memang kurang bagus juga ada satu solusi bagaimana ini supaya bisa dilangsungkan pernikahan itu. Iya. Oke, demikian pertanyaan ketiga sudah dijawab dengan fasih dan kol-kolannya juga bagus dalam mengucapkan bahasa. Berani banget tuh ngomong kol-kolan. Fasih pokoknya dah. Untuk pertanyaan keempat lagi, ini sedikit apa ya? Ini saya potong maaf. Ya. Banyak pertanyaan kira-kira punya nominal berapa? Aduh. Oh bingung jawabnya jadi begini dah. Masalah budget tenang. Biar kata saya kerjanya ngalor ngidul. Masalah duit saya ngasih tahu di bank banyak Ki, tenang aja. Siap. Cuma ngasih tahu di bank banyak. Tenang. Punya siapa ya? Yang nggak tahu. Pokoknya nanti datang lah, ada lah pokoknya. Oke, siap. Silakan. Oke, lanjutkan. Tadi pertanyaan berapa Ki? Keempat. Yang tadi? Ketiga. Oh, sekarang berarti keempat. Ini sedikit apa ya? Apa? Cocok apa enggaknya atau gimana ya? Ngeklop apa enggaknya? Masalahnya bertentangan sedikit, sebenarnya bertentang atau enggaknya pertanyaan itu sebenarnya sih. Yang jadi pertanyaannya keempat adalah di bulan Suro atau Suran ya atau di Islamnya bulan apa ya? Muharram. Betul. Kenapa di bulan Muharram atau Suro itu bagi orang tanah Jawi itu dilarang atau jarang orang mengadakan hajatan di bulan itu, Ki? Ya, saya coba jawab Iya. untuk pertanyaan yang terakhir apa masih ada lagi? 5 pertanyaan. Oh, 5. Baru 4 ini. Baru 4. Jadi saya jawab singkat. Iya. Karena kalau di bulan 1 Muharram, khususnya di bulan Muharram memang dilarang. Karena memang itu sangatlah harus dihindari karena banyak
selain banyak malah atau memolo juga di situ yang pastinya memang hari atau bulan Giam. Dimana kalau yang tahu dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 itu enggak di Jawa, enggak di Islam, itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, artinya bulan sepi, bulan sunyi, artinya memang banyak orang juga di situ untuk tirakat. Jadi hal yang sesepi itu jangan digaduhkan tentang masalah hajatan, nyunatin atau mendirikan rumah. Itu enggak boleh. Itu kalau orang Jawa memang tidak diperkenankan di bulan khusus 1 Muharram itu sampai full 1 bulan untuk hajatan. Cukup puas selaku host saya bertanya Ki Sukir, jawabannya cukup apa ya istilahnya apa ya? Tahu nggak pertanyaan tadi saya dijawab dengan apa? Dengan lugas. Teman saya pelangap plongo yang tadi ditanya pelangap plongo malah view. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Untuk pesan-pesannya Ki, biasanya dalam Primbon Jawa itu tidak jauh dengan kepercayaan bagi yang memakainya, percaya atau tidak. Dan pesan-pesannya Ki Sukir sebenarnya apa sih untuk pemakaian Primbon ini? Tetap ada kepercayaan kepada siapa dan siapa yang harus kita pegang keutamaannya? Ya, sudah tentu kalau masalah keyakinan, kepercayaan hanya satu. Ini kan hanya sekedar prediksi Primbon Jawa, itu hanya prediksi, hanya ilmu titen, dan itu tidak boleh diyakini, juga tidak boleh dipercayai. Ini tergantung individu seseorang. Artinya individu seseorang mau percaya ya monggo, mau nggak percaya juga nggak apa-apa. Kalau sudah mengakui tentang orang Jawa yang punya perhitungan tentunya di bidang Primbon, ya silakan, nggak apa-apa. Baik itu mau nyunatin, mendirikan rumah, mau hajatan yang lain, itu nggak bermasalah. Tapi kembali, kalau kita kembali tentang masalah keyakinan dan kepercayaan hanya satu tunggal, kayak gitu loh. Ini hanya sekedar ilmu titen, jadi kembali ke individu seseorang aja. Mau percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Jadi intinya bahwa Primbon ini adalah satu motivasi, sesuatu hal yang mungkinan orang bikin down. Salah satunya begini. Saya ini mempunyai 1 anak bengal, terus diprediksi lagi sangat bengal lagi, otomatis down. Ya maka di sini kalau memang sesuatu yang negatif tidak usah diumbarkan, tapi sesuatu yang positif dikeluarkan. Itu menjadi satu motivasi di dalam Primbon tersebut. Cuma kurang lebihnya seperti kurang lebih segitu. Oke, Mas Bro, Mbak Yu, Kakang dan semua saudara yang lagi lihat juga di podcast ini, intinya dalam Primbon Jawa ini artinya boleh percaya dan boleh juga tidak yakin. Tetap keyakinan kita kepada Sang Pencipta tentunya. Ya, bukan begitu Kek? Betul. Nah, ya apa mana? Jika ada apa mana kamu? Aku Primbon. Ih, udah coki baik. Aduh, engkau gisin dengan coki baik itu lagi. Parah banget yakin anaknya. Anak sama lagi yakin. Mau pingsit gitu? Ayo, silakan. Sengaja bintang tamunya gua ngasihin kopi. Oke, demikian podcast sedikit menurut gua ya, karena gua ilmunya sedikit jadi sedikit ya gimana ya, sedikit kurang kayak di TV lah ya kan, jadi ala kadarnya gitu ya Ki. Dan saya minta maaf bila mana ada kesalahan dalam pertanyaan ya Bro ya. Bila mana ada pertanyaan saya salah dan jawabannya Ki Sukir juga ada sedikit kesalahan, mohon dimaafkan karena ini hanya sekedar tanya jawab tentang Primbon Jawa. Jadi manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf ya Ki. Ya, siap. Pesan-pesannya Ki untuk pemirsa? Ya, seperti tadi saya bilang tentang Primbon, kembali ke individu seseorang. Oke, terima kasih. Tetap salam Rahayu dan salam apa lagi Ki? Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.